Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi illa lahad." Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Subhanallahirabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah dan qudratnya pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Yang mudah-mudahan rentetan amal yang kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada umat kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umatnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa pada malam hari ini kita akan mengkaji ilmu fikih kitab Matan Qoyih wa Taqrib karangan Abu Syuja. Oleh karena itu mari sama-sama kita kirim Fatihah khusus. Kita kirim Fatihah ini untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah ini ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya. Al-Hadiyah wa ala kulli tasrihah hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya kita bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bab wudu. Nah, ini satu amaliyah yang tidak pernah tidak kita lakukan. Artinya wudu itu pasti kita lakukan. Minimal kita wudu 5 kali saat kita sholat 5 waktu. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Tapi ketika wudu orang itu nggak mesti sholat. Tapi ketika orang mau sholat harus wudu. Tapi ketika orang itu wudu tidak mesti sholat. Bisa saja dia mau berangkat ke kantor, sunnah wudu. Bisa saja dia mau baca Quran, wajib wudu. Gitu. Yang pertama, sebelum kita pelajari tentang fardu wudu, dalil dalam
Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 6. Al-aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayani furudihi qaulu ta'ala. Dalil dari Al-Quran itu adalah surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhiril ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah memerintahkan satu ibadah, itu Allah manggilnya taksis, khusus. Jadi kalau bentuknya ibadah, maka Allah panggil orang-orang yang beriman. Tapi kalau sifatnya umum, tidak berkaitan dengan ibadah, itu Allah menggunakan yang sifatnya umum. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, Allah manggil syaratnya punya iman. Karena hanya orang yang beriman sajalah yang mampu melakukan itu. Maka coba perhatikan ayat berpuasa. Ya Pak ya, gimana ayat yang berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Sama ayat yang berkaitan dengan sholat ini ya, itu juga panggilannya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian ingin mendirikan ilah sholat untuk sholat, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu, dan usaplah biru usikum, rambut-rambut kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini dalil Al-Quran tentang wajibnya wudu ketika mau sholat. Wa furudul wudu sittatun, dan bermula fardunya wudu itu sittatun, ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nah, kalau madhab Syafi'i itu niat menjadi wajib. Bahkan memang jumhur ulama pun mengatakan niat itu wajib. Nah, kalau madhab Syafi'i, ketika niatnya itu inda ghusli wajhi, ketika membasuh wajah. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat itu, niat itu diletakkannya di mana? Kalau mazhab Abu Hanifah, niat itu tidak ketika membasuh wajah. Orang mau sholat saja sudah dikatakan niat. Orang mau wudu saja sudah dikatakan niat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, lebih khususnya itu membasuhnya, niatnya itu ketika membasuh wajah. Kita praktekkan. An-niyatu, niat, berbicara tentang niat, niat itu yang wajib adanya fil qalbi, di hati. Kalau dikeluarkan, disuarakan, itu, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu wudu, terus ditalafulkan niatnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, keluar suaranya, ini hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu adanya di hati. Kapan? Nah, saat membasuh wajah.
Biasanya kalau yang ditalafutkan itu adalah sebelumnya. Ini untuk membantu supaya hati itu mantap, lebih fokus. Jadi ulama-ulama dulu itu mengkajinya betul-betul detail. Karena mohon maaf, hati ini kan banyak virusnya. Banyak tayangan-tayangan. Banyak memori-memori yang suka menghilangkan konsentrasi orang. Ya, jadi kalau kita logikanya, kalau kita ngitung uang gitu ya, ngitung uang kalau di dalam hati itu kurang mantap. Tapi kalau dibarengi, disuarakan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membuat hati mantap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a fi rafil hadatsil asghari qadsillahi ta'ala. Tapi hati-hati kalau wudunya di tempat yang ada WC-nya. Ini jangan ditalafuzkan. Karena ada kata-kata fardhun lillahi ta'ala-nya. Ada kata-kata lillahi ta'ala. Ini jadi nggak boleh haram. Tapi kalau di tempat wudu emang khusus, monggo silahkan. Jadi harus paham juga, ngerti juga tempat yang kita gunakan untuk wudu. Jadi yang pertama niat. Yang kedua rukunnya wudu adalah wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Mana yang namanya wajah? Wajah itu adalah batasannya ini tubuh, rambut, ya. Kemudian ini kuping ini, yang kecil ini batasnya wajah, terus ini, nah, ini namanya wajah. Ini yang harus dibasuh. Jadi kalau ada orang yang wudunya begini, cuman ini nggak kena, iya nggak sah. Harus rata dibasuh. Ya. Jadi nanti kita praktekkan wajah. Jadi setelah niat kemudian membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal marafiqain. Membasuh kedua tangan sampai mirfaqain. Nah, ini mirfaqain. Ya, jadi yang namanya mirfaq itu ini. Ini mirfaq, siku. Hanya saja ulama menganjurkan jangan ngepas banget, lebihin sedikit. Ihtiyat namanya, hati-hati. Kalau sampai ketiak makruh, berlebihan. Sampai ketiak kalian gitu ngusap, ini makruh. Sekalian katanya gitu. Itu makruh, ya. Jadi lebihin, ya. Gitu ya, lebihin. Jangan ngukur. Udah pas belum ya? Lebihin aja dikit. Gitu. Ya. Kemudian wa mas'ul ba'dur ra'si, dan mengusap sebagian rambut. Bukan ra'si tadi, bukan rambut. Ra'si itu kepala. Jadi yang wajib dibasuh itu kepala, bukan rambut. Kalau rambut enak yang perempuan, rambutnya panjang ujungnya doang. Bukan rambut ya, kepala. Kenapa? Karena orang pasti punya kepala, tapi ada orang yang nggak punya rambut. Loh iya, makanya bahasanya ra'su, kepala. Kenapa? Setiap orang pasti punya kepala, tapi ada kepala yang nggak punya rambut. Tuh profesor-profesor yang udah ini. Makanya bahasanya ra'su, kepala. Sehingga nanti kalau ada orang yang rambutnya tebel, itu wajib ditekan supaya airnya masuk ke pori-pori ke dalam. Kalau yang botak nggak usah ditekan, biasa aja gitu. Karena gampang, gitu kan, kepala. Jadi yang dibasuh itu adalah pusat kepala.
Kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lebih dikit. Wa tartibu yang keenam, tertib alama zakarnahu atas yang disebutkan. Dan rukunnya cuman ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu wudu, ingetin rukunnya. Rukun itu yang wajib dilakukan saat wudu. Niat, wajah, habis wajah terus apa? Tangan, habis tangan, kepala, kaki. Tuh. Orang kalau cuma praktek itu doang, secara ilmu fikih sudah sah. Karena rukun wudu cuma itu doang. Oh, berarti selebihnya ini untuk memudahkan saja. Karena ada ulama yang mengatakan kalau kita melakukan ibadah harus tahu mana sunnah, mana rukun, mana sunnah. Ketika kita sholat, wudu, tahu mana rukun, mana sunnah, maka itu nilainya ada lebihnya pahalanya. Beda sama orang yang ikut-ikutan. Apalagi nggak ngerti mana rukun, mana sunnah, ibadahnya sayang. Nilainya juga beda. Tuh. Jadi patokannya tadi nih, rukun hanya ada 6. Niat, tertib itu teratur. Orang kalau mau wudu ya tadi niat dulu, wajah, gitu. Nggak boleh ujung-ujung kaki dulu. Habis kaki kemudian kepala, mau ngacak-ngacak sendiri enak gitu. Jadi maksud tarif itu tertib tadi, urutan kayak begitu. Berarti selebih dari itu adalah hukumnya sunnah. Tuh. Nanti lebih jelasnya sunnah dijelaskan. Saya praktekkan orang wudu hanya untuk pakai yang fardunya saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ini kalau saya praktekkan wudu hanya pakai yang fardunya saja. Sunnahnya tidak dipraktekkan dulu. Gitu. Keran dinyalain, itu jadi wajib keran. Masa nggak ada gitu kan? Keran nyalain dulu, udah ngocor. Ini saya praktekin wudunya rukunnya saja, ngocor. Dalam hati niat, ya, dalam hati niat. Oke, saya dulu diajarin sama kiai itu, kalau wajah karena kiai saya banyak, jadi ngajarin macam-macam. Caranya beda-beda, tapi intinya sama. Ada kiai saya yang ngajarin dari bawah, tarik ke atas dulu, kemudian disebarkan, set, ntar ketemu lagi, begitu. Dari bawah tarik ke atas, begini. Itu yang saya ambil dari beberapa kiai. Wah, kayaknya cakepnya kayak gini. Kan ada tuh yang anak-anak modelnya gini. Gitu. Ya ngepok-ngepok doang gitu ya. Jadi perhatikan. Ini supaya rata. Bahkan ada juga yang menganjurkan matanya diginiin. Ya. Itu nggak apa-apa begini. Ingat, basuhan yang pertama itu yang rukun. Ya, jadi basuhan pertama itu yang rukun, wajib. Kedua sunnah, ketiga sunnah. Jadi setiap basuhan pertama itu adalah yang wajib. Sehingga pastikan yang wajib itu rata. Kalau yang basuhan pertama rata, maka basuhan kedua nggak rata, aman. Gitu. Misalkan wudu yang pertama gini. Ini udah rata, yang kedua gimana? Aman. Karena yang pertama itu yang hukumnya wajib. Kemudian habis wajah, tangan. Versi beberapa kiai Ustaz, itu ada yang airnya ngocor, kemudian gini. Itu sudah sah. Ada yang ambil
Ada yang airnya ngocor? Kalau di daerah-daerah pedalaman kampung, di bak besar, masukin. Apa namanya? Ya, kolam lah gitu ya. Kolam. Dimasukin, begini, tarik. Itu. Ada yang ngambil, begini, diratain. Jadi ada yang pemahamannya air itu mesti mengalir, ada yang ngocor, ada yang cukup diambil. Ini sudah cukup. Itu. Semuanya benar, punya dalil masing-masing. Jadi perhatikan ininya, pastikan, ya. Gitu. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, yang kita itu lupa, itu kadang-kadang belakang ini. Orang fokus di sini doang. Ini tuh, begini. Ininya lupa. Jadi nanti kalau ini nggak kena basuh, maka yang kena jilatan api neraka yang ini. Yang ini aman. Jadi pastikan, harus yakin. Gitu gini. Karena ada, gitu kata kiai-kiai itu, ada banyak orang yang ternyata ini kena jilatan api neraka. Kenapa? Ketika wudhu dia nggak lupa dia ini bagian belakangnya. Jadi harus hati-hati, pastikan. Sehingga kalau kita sudah terbiasa menggerakkan tangan begini ini, ya akan terbiasa. Dan saya perhatikan juga ini untuk apa ya, gambaran saja. Itu yang terjadi itu ya biasanya anak-anak, gitu kan. Ininya nggak ini, gitu kan. Malah ada juga Pak, bapak-bapak, aki-aki, wudunya kayak begitu. Jadi saya liatin gitu doang. Waduh, kasihan banget. Ininya nggak kena. Padahal ini bagian yang wajib dibasuh, kena air. Padahal tidak sulit. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah ini ulama juga berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sebagian. Ya, sebagian. Karena ada kalimat di Al-Quran itu bi ru'usikum. Kalimat bi-nya itu mazhab Syafi'i mengatakan bi-nya itu litab'id, untuk sebagian. Sehingga orang kalau wudu cuman sebegini doang, itu sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Sunahnya itu yang dianjurkan itu di ubun-ubun. Karena ini organ kepala yang ubun ini yang sangat vital dalam masalah kegoiban. Ubun-ubun. Ya. Jadi kalau orang kesurupan ya ubun-ubun di sini. Tapi kalau ada yang praktekkan sebagiannya itu misalkan ini sayang udah kena minyak sini aja. Tetap ini kepala itu dikatakan sah. Gitu. Atau kanan kiri sudah kena minyak wangi minyak rambut bis gitu ya. Yang belakang aja dah. Ini tetap kepala, ini sebagian itu sudah sah. Gitu. Nah, afdolnya semuanya. Nah, ditarik lagi. Itu sudah afdol. Jadi kalau bicara afdol yang lebih utama. Ya. Ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau rambutnya tebel, kayak pemain bola Belanda dulu siapa? Ruud Gullit. Ya. Cuman dia bukan orang Islam ya, nggak tahu. Itu kan rambutnya kayak begitu tuh, atau kayak artis bangun tidur, rambutnya gitu juga sama ya. Nah, Mbak Suri, gimbal yang kayak itu. Itu kan harus ini rambut airnya tuh harus masuk tekan, agak ditekan supaya masuk kena kepala. Gitu. Kalau sini sih aman rata-rata. Aman gitu. Artinya nggak ditekan juga sudah cukup gitu loh. Nah, kemudian wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Nah, mata kaki nih, ya mata kaki. Nah,
Jadi yang punya mata ternyata bukan hanya mata atas, kaki juga punya mata. Ini namanya ka'bain. Ini ka'bain. Lebihin lagi, jangan ngepas banget. Lebihin segini. Ya, seginilah. Gitu. Kalau sampai sini ini makruh. Ya, segini, lebihin. Nah, hati-hati lagi-lagi yang sering kata ulama yang nggak kebasuh di ujungnya. Sininya. Oh, ada kok yang wudu cuma gini. Gitu. Jadi diusap dan dibasuh, caranya diratakan. Nah, nanti lebih afdal lagi pas kita bahas sunnahnya. Sehingga orang kalau sudah melakukan itu saja tadi ini, itu sudah cukup, wudunya secara ilmu fikih sudah sah. Nah, jadi rukun wudu, paham ya Pak ya, ibu-ibu? Itu sudah tahulah tentang rukun wudu. Nah, selebihnya berarti itu masuknya ke dalam masalah sunnah. Baik. Wa sunanuhu asyratu asya'a, dan sunah-sunahnya ada 10. Yang pertama atas niyatu membaca bismillah. Hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu dzibalin la yubtada fi bismillah fahuwa aqta'u." Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka fahuwa aqta'u, terputus. Ai qalilul barokah, sedikit berkahnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak berkah. Setiap amal kebaikan, amal soleh, wudu adalah bagian amal soleh. Gitu. Cuman hati-hati. Lagi diingetin, kalau wudunya di tempat yang ada WC-nya, jangan baca bismillah. Dalam hati cukup, udah bisa. Jadi fikih itu kan syariat. Syariat itu yang kelihatan. Jadi kalau dikeluarkan, terjadilah hukum. Gitu. Tapi kalau dalam hati, ya tidak ada hukumnya. Tapi dapat pahala. Gitu. Tetap. Ya. Jadi kalau tempat wudu yang memang khusus wudu, maka disunahkan baca bismillah. Cukup bismillah atau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi tidak ada ta'awuznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tidak. Sunnahnya adalah at-tasmiyah. Setiap amal kebaikan. Jadi bapak-bapak kita semua biasakan. Kalau kita mau melakukan kebaikan apa saja, baca bismillah. Kenapa? Di situ akan berkah. Minum bismillah, makan bismillah, berangkat kerja bismillah, beliin baju baru buat istri bismillah. Apa aja kebaikan, ya kan kebaikan semua. Gitu. Baca bismillah. Karena kalau nggak baca bismillah, hilang berkah. Gitu. Sayang. Jadi kalau bapak-bapak jujur, saya pribadi udah biasakan bismillah. Akhirnya refleks ya. Mau ngapain juga bismillah. Jangan hati-hati aja, jangan pas mencuri bismillah. Wah ini bahaya. Korupsi bismillah. Waduh. Salah ini kan ya. Jadi dibiasakan. Nanti mulut ini akan refleks, langsung otomatis. Itulah yang nanti yang kayak begitu itu akan membantu kita saat sakaratul maut. Itu yang kayak begitu itu yang masya Allah membantu. Terbiasa. Kan yang kemarin tuh viral ada ya anak yang memang habis Quran ya. Itu karena memang udah biasa hafal Quran itu ya Ustaz. Itu lantunin terus. Ya coba kalau yang lantunin dangdutan, wah dangdutan doang. Mati kan gitu. Karena memang terbiasa lidah itu melantunkan terus. Gitu. Ya ini. Kenapa dia bisa melantunkan itu? Karena latihannya berkali-kali. Enggak sekali 2 kali, berkali-kali tasmiyah, baca bismillah. Gitu. Saya pernah diajak sama kiai saya itu ngumpul ulama-ulama besar di hotel. Masuk ke lift, itu ada kiai yang macam-macam ya bacaan zikirnya.
Yang satu subhanallah, 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 subhanallah. Itu di hotel. Zahar, subhanallah, pakai tongkat. Subhanallah, subhanallah. Ntar kalau ditanya, Kiai, kamar berapa? Baru berhenti dia. Oh, kamar 203. Lanjutin lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang lagi yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Waduh. Saya diajak sama Kiai saya itu, ya bersyukur katanya, waduh, ini Kiai besar kayak begini. Gitu. Coba kalau di pasar, 2.000, 3.000, 1.000, 3.000. Lain lagi, gitu. Ngumpulnya, ya itu. Kalau sama ulama-ulama ya kita ke bawah, gitu. Minimal ya bau-bau nih. Jadi yang pertama Bismillah. Ketika kita mau wudu baca Bismillah. Wudunya kita lakukan ada berkah. Apa sih berkah? Membawa kita semakin semangat untuk ibadah. Kemudian yang kedua, wa ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina. Membersihkan dua kafain, ini efek-efek apa namanya? Telapak ya. Sebelum masuk ke dalam tempat. Jadi kalau wudunya pakai tempat, tangan ini dibersihin dulu sebelum masuk. Sehingga nanti ketika ini masuk, itu tetap bersih dan bisa dipakai. Ya. Jadi kalau sekarang kan pakai keran dibuka, kita baca Bismillah, ini sambil dibersihin, gitu. Nah kalau yang pakai tempat, gitu kan, di ember, maka pastikan tangan ini dibersihkan dulu. Kalau memang tempat itu mau dipakai, tangan ini jadi gayung, gitu. Tapi kalau ada gayung, ya aman. Gayung, dibersihin dulu tangan kita, gayungnya simpen, terus tangan ini jadi gayung. Itu nggak apa-apa. Airnya tidak najis, karena sudah dibersihkan. Nah nanti kita akan praktekkan itu. Wudu yang pakai air keran dan air yang memang hanya satu itu doang tepat. Itu bagaimana supaya tidak jadi mustakmal. Ya. Kalau yang keran itu aman. Karena air itu kan terus baru. Gitu. Bedanya lagi kalau misalkan air keran itu di bawahnya ada ember ditademin. Nah, ini nanti hukumnya tadi dulu kan kita udah bahas. Jadinya air mustakmal, air yang sudah digunakan pakai suci. Kemudian wal madatu, kumur sunnah hukumnya. Apalagi sebelum wudu makan jengkol, pete, udah gitu makan yang ada daging-dagingnya, silit atau gitu. Kumur sangat penting sekali. Apalagi minum yang ada warna-warnanya yang terasa banget gitu kan. Itu masya Allah. Kopi. Sebelum sholat ngopi dulu. Wah ini kumur masya Allah. Kudu itu malah. Nah ini gua bersihin. Kumur. Wal istisqa, menghirup air. Nah ini Pak, sunahnya kaifiahnya itu adalah menghirup. Ya. Jadi begini caranya. Ini air di sini, pelan-pelan. Kemudian intisar tuh, ini namanya istinsaq. Kemudian dibuangin intisar. Itu sunnah. Kalau kita kebanyakan keran begini, gitu kan? Ini dapat juga pahala sunnahnya. Cuman tidak sebesar pahala yang tadi. Jadi yang benar tuh begini. Pelan-pelan. Kalau kenceng, kesini kaget. Pelan-pelan. Keluarin lagi. Tuh. Di sini ada corona, buang lagi. Nah, keluar loh. Jadi aman. Kalau
Kalau yang nggak biasa biasanya kaget. Malah dalam kitab Talimut Alim, orang yang suka kayak begitu tuh itu bisa mencerdaskan. Jadi otaknya itu ringan, enak gitu. Jadi pokoknya apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah praktekkan, apa yang Allah ilhamkan, wahyukan kepada Rasulullah itu tidak ada mudorotnya, pasti ada manfaatnya. Itu yang harus kita yakini. Gitu. Enggak ada mudorotnya, enggak ada. Kalaupun ada mudorotnya, biasanya berarti ada yang salah caranya, begitu. Kemudian wamasu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala tadi. Ya, itu sunnah. Wamasul udhrain, kuping. Ya, dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Zahir luarnya dan batin dalamnya. Nah, gini. Jadi yang ini bagian zahir, ini kan zahir nih. Ini kalau zahir itu ini. Luar. Batin dalamnya. Dalam ini bukan dalamnya ujung dalam bukan. Dalam ini, dalam apa namanya ini? Daun. Daun kuping. Daun kuping itu ada dalamnya. Ya ini. Nah, jadi caranya begini. Tarik, gitu ya. Yang ini dalamnya, set. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak sempurna ya, cuman gini doang. Jadi cuman setengahnya. Jadi ya sempurna semuanya. Itu hukumnya sunnah. Kemudian wataqlilu lihyati al-kasa. Menyela-nyela jenggot yang tebal, yang punya jenggot. Nah, ini tipis. Sama saya gue tipis. Yang tebel ditahlil, di sela-sela, diginiin. Itu yang tebel. Yang tebel itu ya yang tebel gitu loh. Ya. Kalau ini kan, nah itu tipis banget itu. Ya, tipis. Kalau kita ini tipis. Sehingga kalau tipis itu nggak usah. Udah saat wajah itu sudah. Gitu. Nah kalau yang tebel yang begini, nah itu diginiin, sunnah hukum. Kalau yang nggak punya terus gayanya kayak punya ya. Kan ada tuh yang menyela jenggot yang tebal. Wa tahrilu asabi'il yadain wa rijlain, hukum sunnah lagi menyala jari kedua tangan dan kedua kaki. Nah ini ya Pak ya. Jadi gini nih, ini hukumnya sunnah, dibersihin. Kaki juga begitu. Tuh. Gimana nggak bersih coba? Kalau meraktekinya bener. Gitu. Daki pada hilang. Kan ini bagian yang gampang kena daki ini. Tuh. Hukumnya sunnah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah selanjutnya adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu kalau anggotanya ada yang pasang-pasangan dan jaraknya jauh. Kalau wajah ya sekalian, enggak kanan dulu terus kiri. Ya enggak lah. Ini yang anggotanya yang terpisah. Kanan dulu ketika tangan, kanan dulu. Ini sunnah. Baru kiri. Gitu. Kuping kanan dulu. Baru terus kaki begitu juga. Wa taharatu salasan dan bersucinya 3 kali. Itu sunnah. Wal muwalatu berturut-turut. Artinya ya sunnah yang tadi itu berturut-turut, enggak acak-acakan. Oke. Jadi kalau orang itu melaksanakan fardu dan sunnah yang tadi, wudunya cepat apa lama, Pak?
Kalau dipraktekkan, rukunnya dipraktekkan, sunnahnya dipraktekkan, wudunya lama apa cepat? Lama. Tapi kalau orang itu cuma patokannya rukun, cepat apa lama? Cepat. Maka sebagai bentuk kita cinta pada Rasul, praktekkan sunnahnya. Itu kan ibarat pedagang. Kalau kita praktekin sunnahnya, ibarat pedagang, untungnya di sunnah. Tuh, udah aja. Ya. Jadi kalau kita ibadah, sunnahnya dikerjakan, rukun mah wajib. Tambahannya, sampingannya, plus-plusnya adanya di sunnah. Jangan ditinggalkan, sayang gitu. Sayang banget. Sehingga kalau orang itu praktekkan rukun dan sunnah, maka durasinya lumayan. Ya, ketimbang hanya fardu tadi, rukunnya saja. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya kita praktekkan. Sebelum ini silakan mungkin ada yang bertanya tentang masalah wudu, dipersilakan. Ya, bisa sebenarnya. Kalau kita lagi misalkan darurat, Ya, itu ada air kan tayamum. betul. Nah, tayamum, misalkan wah kamu kan ada air beberapa apa? Ya. Nah, Bagaimana hukumnya air? Kita wudhu dengan menggunakan air yang di botol. Selama air itu suci, diperbolehkan, gitu. Dan tadi tidak bisa mempraktekkan sunnah secara total, rukunnya saja, gitu. Bisa itu botolnya dibolongin, nah ngocor. Bisa di luar atasnya dibuka, ada yang beginiin, bisa, gitu. Hanya saja tadi tidak bisa maksimal untuk menggunakan sunnahnya, gitu ya. Ya, misalkan air ini bisa enggak? Bisa, segini tuh bisa, bisa. Basuhnya cuma sekali-sekali, ya. Dan hanya patokannya tadi rukunnya dulu. Lah kalau buat kumur-kumur habis. kumur-kumur air kumur-kumur udah habis duluan. Jadi kalau melihat kayak begini maka kita harus betul-betul bisa memilah. Artinya berarti karena darurat harus pakai hanya rukunnya saja. Lah belum sampai ke kaki udah habis enggak ente pakai kumur-kumur juga. Ya lihat-lihat dong, gitu. Jadi harus lihat juga sikon. Jadi begitu harus pandai menggunakannya juga, hemat gitu. Baik, ada lagi? Jadi minggu depan kita masih bahas tentang wudhu, kita praktekkan bagaimana wudhu pakai tempat yang terbatas dan lain sebagainya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah wa sirril Fatihah ya walidil hamd ya kashifal gham ya ka'bi ya firham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim wa subhanallahumma wa ta'ala salam wa akhiru rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All things is to Allah.